Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Ya pemirsa, Anda kembali menyaksikan Brendo TVRI Bengkulu dengan tema Jalan Terjal Pendidikan Difabel di Perguruan Tinggi bersama dengan dua narasumber kita, ada Kalina dan juga Ibu Rika. Kalina, kita tadi bahas sebelumnya pengalaman mereka untuk berkuliah sejauh ini. Puji Tuhan disupport oleh tenaga pengajar yang ingin juga belajar dan menyesuaikan diri dalam memberikan pendidikan dan pengajaran di ruang kelas gitu. Nah tentu kan dalam memahami dan juga mengetahui hal-hal yang bisa membantu aktivitas pendidikan dan pengajaran, kakak perlu informasi-informasi. Informasi-informasi ini tentu juga tidak bisa didapatkan seorang diri. Aktivitas di luar kampus itu seperti apa? Kalau untuk aktivitas di luar kampus sih aku itu sih ngikut organisasi gitu. Jadi organisasi yang aku ikut itu satu adalah Pertuni, itu adalah organisasi yang khusus menaungi teman-teman tunanetra. Jadi memang kita isinya teman-teman tunanetra semua di situ. Dan juga ada mitra masyarakat inklusi gitu, organisasi mitra masyarakat inklusi yang dimana organisasi ini itu isinya tidak hanya disabilitas, tapi non disabilitas sesuai dengan namanya itu inklusi. Jadi ada berbaur gitu, jadi satu gitu Kak. Oke, jadi di inklusi ini ada yang normal, ada yang ada yang normal, ada yang disabilitas. Disabilitas juga artinya membaur untuk menyuarakan sesuatu lah intinya. Iya. Apa saja aktivitas-aktivitas di inklusi? Mitra masyarakat inklusi. Ya, kebetulan juga kita di MMI itu baru dapat sebuah program, kami ngambil program yang disupport oleh Sigap. Itu kemarin kita ada pelatihan ya dikasih yang pertama pelatihannya di Solo, habis itu pelatihannya di Jogja dan kayak menjalankan sebuah program, yaitu kalau kami dari MMI itu mengambil sebuah program akomodasi dan aksesibilitas yang layak untuk disabilitas, khususnya di perguruan tinggi seperti itu Kak. Artinya yang mendapatkan pelatihan ini bukan hanya teman-teman disabilitas, tapi teman-teman yang normal juga. Iya. Jadi gimana sih supaya perguruan tinggi itu bisa kalau sekarang itu kan baru beberapa aja universitas yang terbuka yang untuk disabilitas gitu, yang menerima disabilitas secara terbuka gitu. Nah, kita mendorong juga supaya universitas-universitas ini ketika membuka itu juga menyediakan gitu. Nah, jadi seperti yang sudah disampaikan sama Ibu Rika tadi bahwa tenaga pendidiknya itu disiapkan juga sehingga ketika menerima teman-teman disabilitas itu mereka tidak kaget lagi, sudah ada teknik atau metode yang mereka gunakan untuk mereka mengajar sehingga materi yang mereka sampaikan itu juga dapat diterima gitu, dan dapat sampai ke teman-teman disabilitas kayak gitu. Oke, berarti artinya di MMI ini khusus bagi sukarelawan gitu. Yang memang dengan niat hati yang tulus, bukan dari, maksud saya tuh bukan dari pihak kampus yang menginisiasi bahkan ya? Iya, bukan. Untuk di Bengkulu sendiri seperti apa? Artinya kan MMI pasti juga coba berkomunikasi dengan pihak kampus untuk melakukan pelatihan serupa dan lain sebagainya, itu seperti apa? Ya, sebenarnya kalau dari MMI itu banyak ya, kayak mengadvokasi setiap kebijakan-kebijakan supaya kebijakan yang diambil oleh pemerintah itu bisa juga dirasakan dengan teman-teman disabilitas kayak gitu. Jadi kayak setiap akomodasi ataupun kayak apapun kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pemerintah itu bisa juga dirasakan, bisa juga disabilitas itu merasakan efeknya, dampaknya gitu. Terasa langsung gitu ya. Gitu. Jadi kayak kemarin kita coba mengadvokasi Perda, dan ini kita mengadvokasi pihak-pihak kampus juga supaya bisa seperti yang kita bicarakan tadi, kita mendata dulu teman-teman disabilitas, kita cari datanya dari seluruh kampus yang ada di Bengkulu.
Jadi dari data itu nanti baru kita bentuk, mendorong setiap universitas itu untuk membentuk sebuah unit layanan disabilitas atau ULD-nya di kampus kayak gitu. Jadi disabilitas itu bernaung di situ gitu. Dan sampai saat ini belum satu pun kampus yang punya unit tersebut ya Ibu Ya ya? belum untuk di Bengkulu. Belum, berarti upaya, saya ingin ke Bu Rika. Iya. Berarti selagi belum ada unit ini sendiri, sebenarnya upaya-upaya yang bisa kita lakukan apa sih sebenarnya Ibu? Iya, saya menyambut ini baik ya yang disampaikan oleh Mbak. Jadi mendata terlebih dahulu gitu ya teman-teman, karena saya dapat ini ya disampaikan nanti mau nggak ini nih di Brendo gitu ya nanti. Oh ya saya agak concern gitu juga. Saya coba tanya data gitu di kampus. Rupanya kampus juga nggak punya data spesifik. Kalau bahasa mereka itu data itu ada ketika mahasiswa itu awal pertama kali mendaftar. Artinya mereka tidak punya bank data khusus yang disabilitas gitu. Jadi ketika ditanyakan jumlah datanya misalnya di Unihas berapa, yang tunanetra misalnya atau tunadaksa atau di UIN berapa, itu belum punya data. Karena unit atau pusatnya itu belum ada. Nah artinya selama perguruan tinggi ini tidak memiliki unit khusus atau pusat khusus layanan disabilitas, akan sulit untuk menaungi seluruh gerakan-gerakan yang berkaitan dengan disabilitas. Ketika unit atau pusatnya ini nanti terbentuk, maka ada payung hukum yang diterbitkan oleh rektor masing-masing. Nah, payung hukum inilah yang akan mempermudah jalannya unit pusat disabilitas ini untuk melakukan kegiatan, termasuk misalnya ya pelatihan-pelatihan, dan MMI pun bisa bekerja sama saya kira untuk melakukan kegiatan pelatihan-pelatihan itu. Dan dosen juga saya kira tidak seluruh dosen mungkin yang bisa concern dengan isu disabilitas, karena isu disabilitas ini kan sebenarnya pemerintah itu saya kira dengan disabilitas ini udah sangat luar biasa loh. Pertama undang-undangnya sudah ada gitu ya, termasuk PKH gitu ya, penyandang disabilitas itu menerima bantuan loh. Pemerintah itu sudah saking concernnya ke disabilitas, itu pemerintah sudah memberikan bantuan. Tinggal lagi kepada dunia pendidikan. Kementerian pun juga sudah mendirikan sekolah inklusi. Nah, bagaimana dengan perguruan tinggi? Perguruan tinggi sudah ada, hanya saja mungkin di Bengkulu yang memang butuh untuk penekanan lagi kepada seluruh perguruan tinggi agar segera membentuk unit atau pusat ini. Dan kalau ingin belajar ataupun misalnya anjang sana misalnya kepada kampus-kampus yang sudah memiliki ULD atau PLD itu sudah banyak gitu ya, terutama di Pulau Jawa, termasuk ada 10 besar kampus yang memang dia sangat concern misalnya menerima mahasiswa yang disabilitas. Jadi kampus Pamulang ya Mbak ya kalau nggak salah itu ya. Jadi kalau mereka itu malah lebih ingin menerima mahasiswa yang disabilitas loh, malah gitu. Nah artinya ini kan memang artinya visi dan misi kampusnya tertentu begitu. Tapi kalau yang menerima mahasiswa yang normal dan juga disabilitas, saya kira mungkin porsinya yang normal 25, yang disabilitas 25% gitu dibanding yang normal. Saya kira kalau sudah ada unitnya itu bisa dilakukan. Termasuk kalau kita searching gitu Mas, Universitas Unihas ini, Azairin ini keluar loh bahwa dia salah satu kampus di Bengkulu yang sudah menerima mahasiswa disabilitas. Tinggal lagi mungkin ditindaklanjuti dengan pembentukan unit layanan itu. Kalau dia sudah mendeklarasikan diri kampusnya menerima gitu kan. Kampus-kampus lain belum soalnya. Ya, semakin menarik Ibu Iya. Rika, Mbak Kalena. Kita akan bahas di segmen selanjutnya. Iya. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Brendo TVRI Bengkulu.